Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim an-nabiyil ummiyil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amin. Amma ba'd. Wonten mangsanipun para sepuh bi sepuh ati sepuh kasepuhan ingkang sinuhun kinurmatan ingkang kawula peteni langkung-langkung dumateng Ashabul Fadilah Ustaz Amin Surabuddin serta Ibu Nyai, para ustaz semuanya, para ustadzuna, para jamaah semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang mudah-mudahan terakhir doa kita berdoa mudah-mudahan Allah rahmati di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Awali atur pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang mulia ini merupakan bagian dari tanda syukur kita kepada Allah, dan syukur yang sesungguhnya yaitu adalah memanfaatkan, menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah yang lebih untuk mendatangkan nikmat yang lebih banyak untuk kita semuanya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang menjadi teladan bagi kita, manusia yang wajib kita cintai. Karena siapa yang mencintai nabinya akan tinggal bersama Nabi di akhirat. Siapa yang mencintai Nabi, kata Rasulullah, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabba, sesungguhnya dialah yang mencintai Rasulullah. Maka bukti cinta kita adalah dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita istiqomah, diberi kekuatan untuk istiqomah oleh Allah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah ila yaumil qiyamah, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Salajengipun nyuwun pangapunten saestu kawula seketik matur mriki saestu dengan tangan pemringet ngeten nggih ndrojot janjanipun. Di hadapan kami banyak ustaz-ustaz kami, Ustaz Amin Surabuddin, Ustaz Sugeng pribadi, guru saya, ustaz saya, orang tua saya dulu di Al-Arqam. Kalau saderenge nyambet damel wonten PKU, kawula dados marbot wonten ing Al-Arqam, Jamespun Al-Arqam, jaga masjid dan kebun. Mriki enten kebun, sakniki pun boten enten. 4 tahun saya di sana, kemudian baru setelah itu kami pindah pengabdian ya teman-teman. Lan masyaallah Ustaz Fuad Afif kalau beberapa hari yang lalu niku kesasar gitu nggih. WA niku kesasar gitu.
lajeng pengin derek teng mriki tapi dereng saged ngeten nggih beberapa salat rinate salat apa asar teng mriki weruh jamaahnya masyaallah pengin tapi belum sempat dereng kewedal ngriki malah diaturi lenggah teng mriki nyuwun sewu saestu lenggah teng mriki mboten ateges ingkang langkung pinter saestu wallahi justru ini nek riyen teng Pak Admin enten materi hitobah enten muhadharah niki seger latihan ngeten nggih. Latihan muhadharah mudah-mudahan nanti sedikit apa yang kami sampaikan menjadi tadhkirah bagi saya pribadi khususnya, kemudian mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Para jamaah sedaya ingkang Allah hormati, tentu pertama kita silaturahmi, mudah-mudahan silaturahmi ini silaturahmi yang membawa ilmu yang bermanfaat. Dan kita paham di dalam Islam tidaklah ilmu itu hanya sekedar dihafal. Kalaulah Pak Ustadz Admin Surabuddin menikah tidak mengamalkan ilmunya, maka mustahil akan berdiri masjid pondok seperti ini. Mungkin kalau hanya menghafalkan innama ya'muru masajidallah dan amanah, hanya dihafal saja tanpa diamalkan, maka tidak akan lahir amal-amal soleh seperti ini. Karena ujung dari ilmu itu adalah amal. Kalau kita yang berangkat dari Muhammadiyah umpamanya, maka kalau Kiai Dahlan tidak mengamalkan ilmunya, ya hanya akan ada al-ma'un di dalam hati dan di pikirannya. Begitu pula Ki Haji Asy'ari dan seterusnya. Kalau ketika ilmunya itu hanya dihafal, maka tidak diamalkan, maka tidak akan lahir pondok-pondok pesantren yang jumlahnya ribuan ini. Maka di antara tanda ilmu yang bermanfaat adalah dengan mengamalkannya. Maka dari itu para jamaah sedaya, nanti kula sedikit sharing mawon. Kula nggih dereng napa enten bekal ingkang muni, namun seketik-seketik ingkang waget kawula waget sharing berbagi. Para jamaah sedaya ingkang Allah hormati, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaleresan kawula yang berdamel wonten griya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Di antara kemudian aktivitas kami setiap hari adalah kemudian kami ini saya terutama di unit Al-Islam dan Muhammadiyahan. Kemudian di antaranya adalah ada rutinitas kami adalah sambang atau kita visit ke pasien yang terutama di rawat inap. Selain itu kami juga membawahi tentang pemulasaraan jenazah. Pemulasaraan jenazah tentu erat kaitannya dengan mahfil kita. Nabi pun apa? Nabi Muhammad dan dia. Seperti tadi siang pun kemudian ketika saudara kita Bapak Nur Basuki meninggal, masya Allah, kemudian itu bagian dari pengabdian kami, pemulasaraan dan seterusnya. Bapak Ibu, semakin canggih obat, semakin canggih peralatan medis maksudipun, maka semakin pula banyak macam-macam penyakit pun yang kita jumpai demikian. Nah, kadang-kadang kami kunjungan ke pasien itu yang kita temui diantaranya adalah pasien yang belum pun dari sepuh. Terakhir kami belum lama ini menjumpai orang masih usia 40, 42, 43 kalau nggak salah. Tetapi kemudian qadarullah sudah kena stroke. Dan itu banyak. Bahkan sekarang pasien lari-lari kemudian dengan penyakit gagal ginjal itu lagi ngetren. Ngetren penyakit yang tidak dihindari. Lagi banyak demikian. Ketika orang masih dalam kategori usia muda, usia 40 belum sampai 50 kadang-kadang sudah kena penyakit stroke kadang. Kemudian dia itu nangis terus-menerus, dia sedih, dia menangis, keluarganya juga menangis. Kemudian ketika kita gali kita kita ajak ngobrol dan seterusnya, lalu kalau muncul keluar kalimat lari pulau tesih alit-alit mas, lari pulau sing paling alit mawon tesih TK, ingkang bajeng mawon tesih SMP. Kok pulau pun kados ngeten
kalian celat-celat nih karena tiang ngapunten tiang setro kan sambil cekdal seperti ini. Artinya beliau dalam tanda kasaripun kutipipun, kalau saya kemudian meninggal dunia terus sopo sing ajeng ngopeni anak saya, siapa yang mau ngerumat lari-lari saya dan seterusnya. Artinya orang itu sedih sekali ketika kemudian harus sakit, apalagi naudzubillah kemudian meninggal dalam keadaan masih meninggalkan anak-anak kecilnya. Pun kadang-kadang demikian kita. Jadi kadang kita guyon ngeten ngagem mobil senyopir niku buanteri pol-polan ngeten nggih. Buanter niku sok biasanya kita guyon. Ojo banter-banter to, nyong anake gen cilik ngeten nggih. Nek anak wis gede kira-kira dipani banter kok banter niku. Kita tetep boten mantun janjane ngeten nggih. Meninggal pun juga takut ketika anak wis gede-gede. Tapi guyon kita ngeten ojo banter-banter ojo kaya ngono, nyong anake gen cilik-cilik ngeten nggih. Jadi cok medhos itu. Ngapunten nggih Bu Bapak. Sampun-sampun bahasane pun nggih. Allah bahasane tiyang desa medhok Bapak Ibu. Kula dari kita lajengaken. Allah niku asli tiyang leres. Kata leres bener, leres nggih. Kula tiyang bener ngeten. Insyaallah kula tiyang bener Bapak Ibu. Bapak Ibu derek karman bener ngeten nggih. Boten ngeten nggih. Desane mawon. Kula tiyange lepat sedaya dikata mbak tepatipun. Bapak Ibu kalau asli dari desa Bener, kecamatan Kepil. Jadi Bener niku nek basa kramane nggih leres ngeten nggih. Saya dari sana, mana basa kula niku pun kecampur Purworejo kali Magelang. Pun boten patiya Wonosobo banget. Bahkan kula meh padha mirip-mirip kali Parakan. Jadi kula niki nek udan-udanan, bal-balan. So dipoyoki kula kalih tiyang lencang kula jajan. Nandur kentang nang lariang ngene nggih. Kan ini ang-ang ngene nggih. Karena memang bahasa kami logat kami sudah mendekati Purworejo dan Magelang. Ngapunten nggih Bu, campur-campur bahasanipun. Para jamaah sedaya ingkang kula hormati, inilah yang kemudian ketika orang ingin meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan keluarga, kadang sedih. Inilah yang kemudian Allah gambarkan dan kemudian Allah memberikan kabar gembira agar tidak sedih dan seterusnya. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Fussilat ayat yang ke-30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wonten ing surah Al-Fussilat menika Allah memberikan kabar kepada kita. Pada umumnya manusia itu ketika mau meninggal dunia sedih. Maka kesedihan sesungguhnya di dalam Islam itu orang nggak boleh sedih Bapak Ibu. Apalagi sedih dalam hal keduniaan. Boten pareng. Kecuali kalau dalam hal ibadah, hal-hal yang urutannya dengan akhirat, memang ada sesuatu hal yang kemudian kita harus sedih. Maka kemudian sesungguhnya manusia tidak boleh sedih. Bukankah ketika Rasulullah Muhammad SAW ketika hijrah mau ke Madinah atau yang lainnya, ketika kemudian harus mampir ke Gua Sur, kemudian ditemani oleh Abu Bakar dan hampir ketahuan oleh musuh-musuh. Kemudian Abu Bakar itu merasa sedih sekali, kemudian takut dan sedih. Kemudian Rasulullah memberikan hiburan, kemudian dengan kalimat yang sering kita dengar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Bahkan orang sedih bisa menyebabkan kemudian orang itu berhenti bergerak, berhenti berjuang, bahkan kemudian kadang-kadang menyebabkan sakit kepada secara fisik. Nek kita pun ate midhangetaken mirengke maos dan seterusnya cerita tentang Nabi Yakub alaihissalam ketika ditinggal oleh anaknya yang tercinta yaitu Yusuf yang waktu itu dibuang. Walaupun Nabi Yakub niku yakin betul bahwa anaknya yang Yusuf itu belum meninggal, tetapi karena sedih tidak bisa bertemu, kesedihannya menyebabkan apa? Socanya itu socanipun boten saged ningal mirsani. Dan sembuh dengan apa? Dengan gembira.
Gembiranya apa? Ketika bajunya Nabi Yusuf yang dibawa dari Mesir itu kemudian diusapkan ke mukanya, kemudian Nabi Yakub itu paham ini adalah aroma keringat dari Yakub alaihissalam, ya Yusuf alaihissalam. Kemudian karena gembira untuk Yusuf itu memang masih hidup, kemudian sembuh. Dan banyak hal yang kemudian dianjurkan oleh kita bahwa kita nggak boleh bersedih. Tetapi kata para ulama mengatakan Bapak Ibu, sedih niku mboten diparangaken wonten ing syariat menika. Ananging semua orang pasti pernah mengalami yang namanya kesedihan. Hatta Nabiullah Muhammad SAW juga pernah merasakan sedih, bahkan kita kenal dengan nama tahun kesedihan. Nama ini pun apa? Amul Huzn, tahun kesedihan. Betapa tak sedih orang yang kemudian membantu Nabi habis-habisan di tahun ke-8 Hijriah, yaitu adalah paman Nabi sendiri Abu Thalib, kemudian harus berpisah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita tahu bahwa Abu Thalib itu adalah, menjadi catatan Bapak Ibu, Abu Thalib itu adalah orang yang sangat baik hubungannya dengan orang tua. Tentang bahasa kita, birrul walidainnya luar biasa. Dan kekuatan birrul walidain dan luar biasa Bapak Ibu, bisa mengalahkan yang lainnya. Kita kertas sekolah kerja teman-teman PKU Muhammadiyah, di antara tanah sebagiannya, bahkan mungkin sebagian lumayan besar, itu adalah wakaf dari keluarga besar Pak Kiai Haji Ridwan. Ketika kita interview, kita dialog menikah, kita tanggapi, Pak, kok jenengan kemudian rela ikhlas merelakan tanah yang begitu kalau dijual itu mahal? Kenapa Pak kok jenengan ikhlas mewakafkan itu semua? Jawaban beliau adalah, tanah ini dulu adalah milik orang tua saya, maka saya ingin berbirrul walidain kepada orang tua saya. Saya wakafkan tanah ini dan saya yakin pahalanya pasti akan mengalir kepada orang tua saya. Masalah kekuatan luar biasa dari yang namanya birrul walidain. Kembali ke cerita ini Bapak Ibu, bahwa Abu Thalib itu adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Di antara buktinya adalah Nabi Muhammad SAW sebelumnya itu kan diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Tapi karena kemudian meninggal dunia, maka dititipkan kepada Abu Thalib dan dirawat. Dan betul dirawat dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Bahkan di riwayat Nabi Muhammad itu ketika kemudian harus ditinggalkan oleh ibunya Aminah, kemudian diasuh oleh Abu Thalib dan kemudian beserta istrinya Abu Thalib, saya lupa namanya, ibunya Ali ini atau istrinya dari Abu Thalib itu sangat cinta kepada Nabi Muhammad, hingga ketika istrinya Abu Thalib itu menghidangkan makanan, dan anak Abu Thalib itu banyak sekali. Ketika dihidangkan makanan, maka anak-anak itu berebut semua makanan. Nabi Muhammad yang merasa sadar bahwa bukan anak kandungnya, cuma keponakannya, Nabi Muhammad itu menyingkir jauh. Kemudian istri Abu Thalib itu mengatakan, bagikan dulu kepada saudara Muhammad. Maka kemudian biasanya sebelum dihidangkan itu diambilkan dulu Nabi Muhammad, diambilkan makanan. Karena pasti Nabi Muhammad gak mau ikut rebutan, karena malu, dia sadar bahwa dirinya bukan anak kandungnya. Maka ketika nanti istri Abu Thalib itu meninggal, Nabi Muhammad menerima di liang lahatnya, dia menangis gitu. Dia mengatakan, hadihi ummi ba'da ummi, ini adalah ibuku setelah ibuku. Ibunya aslinya adalah Aminah, tetapi karena dia sangat diopeni sama istrinya Abu Thalib ini, dia mengatakan, ini hadihi ummi ba'da ummi, ini adalah ibuku setelah ibuku. Karena ini juga hubungan baik dengan suaminya, karena suaminya adalah Abu Thalib yang kemudian sudah diwasiati oleh bapaknya, yaitu Abdul Muthalib, untuk merawat siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Abu Thalib menjelang meninggal, dan itu di tahun kesedihan, tahun yang sangat sedih Bapak Ibu, Nabi Muhammad beserta keluarga Hashim dibawa. Nah, Abu Thalib dalam keadaan sakit yang parah tambah parah karena suplai makanan gak dapat, apalagi obat. Kemudian paman tercinta ini adalah meninggal dunia. Ketika menjelang meninggal dunia,
kita seperti kita tahu wonten ing cerita-cerita niki Nabi Muhammad mendampinginya sambil mengatakan, ya ammu, ya wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Ini yang akan menjadikan hujah di hadapan Allah untuk memberikan ampunan kepada Allah. Tetapi di situ juga ada Abu Jahal. Dan apa yang disampaikan Abu Jahal inilah yang kemudian lunak kepada Abu Thalib dan tidak mau masuk Islam. Abu Jahal mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah engkau akan tinggalkan ajaran bapakmu Abdul Muthalib? Inilah kata-kata yang kemudian Abu Thalib membuat dia berat. Dia mungkin kata bapaknya. Kata kuncinya tadi, karena Abu Thalib adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Maka ketika diungkit, apakah engkau akan meninggalkan ajaran bapakmu Abdul Muthalib? Maka Abu Thalib tidak ridho, tidak punya kemampuan untuk meninggalkannya, karena dia tahu dia harus berbakti kepada orang tuanya. Itu diantara kemudian yang menyebabkan Abu Thalib itu tidak mau meninggalkan ajaran nenek moyangnya, hingga akhirnya kemudian dia pun meninggal dalam keadaan tidak Islam. Kemudian turunlah ayat Al-Quran bahwa Nabi Muhammad ingin mohonkan ampun kepada pamannya. Turun ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa tidak sepatutnya seorang mukmin memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik, sekalipun itu adalah kerabatnya. Tetapi kemudian Rasulullah SAW tetap memohonkan syafaat untuk beliau Abu Thalib, dengan sering yang kita dengar dan mireng bahwa syafaatnya Rasulullah adalah yang diterima oleh Allah adalah kemudian bahwa Abu Thalib itu tetap disiksa, tetapi kakinya yang disiksa kemudian dibakar, diseromong geni, kemudian alhamdulillah ubun-ubunnya mendidih. Belum selesai kesedihan Nabi Muhammad, 3 bulan kemudian istri tercinta Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Kemudian tambah sedih dan tambah sedih, semakin sedih dan semakin sedih. Maka desakan dari kaum Quraisy tambah sedih bahwa itu, tapi sudah tidak punya pendamping, tidak punya pelindung. Dia mencoba hijrah ke Taif, harapannya dia naik bukit. Di peta ditulis Bapak Ibu, Mekah sampai Taif itu 70 kilo, dan itu naik gunung. Kalau kita kan ke Sikunir naik ke gunung tenggel, layah-layah lenggah, enak banget. Nabi Muhammad bersama anak angkatnya naik ke sana bukan layah-layah, tetapi mau dilempari batu. Tidak terbayangkan oleh kita. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW yang dalam keadaan sedih itu kemudian dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan hiburan apa? Wonten ing sedih Isra Mi'raj. Hiburan yang Islam berarti tidak sedih apa? Sholat. Ananging kita sedaya kalau sedih, nek ketemu sholat itu kira-kira seneng, napa sedih, napa jadi beban, gitu nggih. Kadang-kadang kita andam sholat maning kok nggih. Masya Allah, kadang-kadang malah teng desa niku ana sing kasar. Sing muadzin ke jomor wae. Jomor iki napa? Kesusu gitu nggih. Andam bae gitu ya. Karena sholat dijadikan beban untuk kita. Sementara Nabi Muhammad SAW kemudian sering gitu ya Bilal arifna bisolat, wahai Bilal, hiburlah atau istirahatkan aku dengan sholat. Maka ketika sholat itu menjadi sebuah hiburan, menjadi sebuah istirahat, pasti dinantikan. Tetapi kalau sholat itu menjadikan sebuah beban, ya masih akan segera diletakkan. Tidak lama-lama kita akan betah dengan sholat. Apalagi kemudian kalau kita tidak persiapkan. Para jamaah sekalian yang Allah hormati, Bapak Ibu, sebenarnya sedikit yang ingin kita sampaikan itu bukan kepada titik itu, tetapi kepada ayat dalam Al-Fussilat ayat yang ke-30 ini. Para jamaah sekalian yang Allah hormati, yang ingin kita sampaikan di dalam surah Al-Fussilat ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi telah kita baca, terletaknya adalah pada Allah takhafu wala tahzan, bahwa setiap orang yang akan meninggal dunia, atau lebih tepatnya orang-orang mukmin ketika mau meninggal dunia, nanti ada bisikan indah dari malaikat. Masya Allah, mudah-mudahan ini juga kepada kita. Saya pernah menyampaikan gitu ya tentang
kami. Kemudian di bagian bina rohani adalah diantaranya adalah membantu pasien ketika sakaratul maut, kemudian mentalkinnya. Kemudian tidak tidak 1, 2, 3 kali kami mendampingi mentalkin, walaupun tidak harus dengan kami dengan binroh, karena perawat dan lain sebagainya juga berhak. Sesungguhnya semua kaum muslimin itu berhak untuk mentalkin, tetapi lebih dianjurkan lagi adalah keluarga dekat yang sering suaranya terdengar oleh calon jenazah. Kenapa? Karena calon jenazah agar tidak mikir lagi ini suaranya siapa. Kalau naudzubillah Ustaz Fuad Afif umpamanya, ketika mau nazar, yang mentalkin itu anaknya atau siapa? Istrinya. Umpamanya pripun Mas diundang oleh garwane dengan apa? Bang, kita dia umpamanya ini. Bang, ya. Ucapkan la ilaha illallah. Niku pun kena suarane garwa kula, ngeten. Pun kena. Jangan sing nalkin iku tiyang sanes ayu malih. Iki suarane sopo iki? Kan dipikir dhisik ya. Maka dianjurkan adalah suara yang paling sering terdengar oleh yang akan meninggal agar responnya cepat. Dan tidak boleh nyusu-nyusu Bapak Ibu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah bisa gitu ya. Harus ada jeda, bahkan disampaikan. Pak, kalau talkin di tirukan nanti la ilaha illallah. Berikan jeda akan memikirnya. Setelah itu kemudian kok daringan tersebut diulangi lagi dan terus menerus. Dan tapi tidak boleh musuh-musuh. Ayo Pak, ayo Pak, enggak boleh gitu ya. Enggak boleh gitu ya. Tetap kemudian seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, ini yang menjadi tafsir bagi kami, saya pribadi pada khususnya. Yang masya Allah saya terketipkan kasukan. Kami berulang kali kami mentalkin. Mungkin lebih kalau 20 kali, mungkin bahkan lebih. Tapi kami belum pernah menyaksikannya semata-mata. Kemudian setelah kami talkin kemudian menjawab dengan la ilaha illallah. Itu yang menandakan bahwa tidak semudah yang kita bayangkan ketika kita dalam keadaan nazar, kemudian kita ringan lisan kita mengucapkan itu. Maka betullah kemudian kata para ulama, bagaimana ketika nanti kita meninggal itu tercerminkan ketika kita dalam keadaan hidup. Maka biasakan betul tentang zikir. Saudara kita kemudian sering mengatakan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka betul ya. Ternyata tidak, kalau kita sekarang suruh mengucapkan, sesungguhnya lisan kita paling mudah sekalipun mengucapkan la ilaha illallah itu tidak butuh tenaga yang khusus. Tetapi itu kembali ke tercermin dalam kehidupan keseharian kita. Apakah kemudian nanti kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan itu semuanya? Saya belum pernah kemudian menyaksikan itu semuanya secara kasat mata kami. Kemudian ketika talqin kemudian calon jenazah itu mengikuti itu semuanya. Para jamaah sedaya ingkang Allah hormati, bisikan indah dari malaikat itu adalah ketika seseorang yang beriman itu kemudian akan meninggal dengan bisikan yaitu Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau bersedih, jangan engkau takut atau khawatir, wala tahzanu, dan jangan engkau bersedih. Tetapi ini untuk siapa? Adalah syaratnya adalah di ayat di awalnya, yaitu adalah qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallah, berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian orang itu beristiqomah. Itu yang tidak mudah pula. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang soleh ketika hendak meninggal dibisikkan oleh para malaikat. Yang para ahli tafsir nanti akan mengatakan ini yang turun itu betul-betul malaikat. Yang kedua ada ulama yang menafsirkan yang datang itu adalah amal solehnya. Kemudian mengatakan Allah takhafu, jangan engkau takut, wala tahzanu, dan jangan engkau bersedih, wa absyiru bil jannah, bahkan bergembiralah dengan surga. Bapak Ibu
Ibu yang kau hormati, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan dengan bagus sekali, orang yang akan meninggal dunia yang kemudian semasa hidupnya itu istiqomah dengan keimanannya, mengapa tidak boleh bersedih dan tidak boleh takut? Pertama, tidak boleh takut dengan apa? Dengan kehidupan setelahnya. Wonten ing tafsir Ibnu Katsir disebutkan, karena engkau ketika hidup di dunia engkau adalah orang soleh, maka kami para malaikat adalah yang menemaninya hatta nanti sampai di alam akhirat, bahkan nanti di alam kubur pun yang menemani adalah para malaikat. Maka tidak usah bersedih, tidak usah takut, tidak usah cemas, bahkan malah harus bergembira dengan surga. Maka orang-orang yang beriman adalah tidak usah takut, tetapi makan bergembira, dan tidak usah kemudian bersedih. Ulama menghentikan sedih itu karena apa yang disebutkan di dalam surat itu? Sedih dari yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan apa? Anak, istri, dan harta. Tidak usah sedih. Para jamaah sedaya yang Allah hormati, ketika Allah menyampaikan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-82, kisah ini adalah kisah ketika Nabi Musa alaihissalam dengan salah seorang nabi, yaitu Nabi Khidir. Kemudian dalam kisah itu kan Nabi Musa diceritakan dia ingin belajar tentang kesabaran. Dia nanti bertemu dengan seseorang tapi orang itu dibunuh, ada kapal yang dilubangi dan seterusnya. Di antara kemudian pelajaran yang diambil di situ yang diberikan adalah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini. Nabi Khidir itu kesan apa buatan saiki? Cerita-cerita mistik itu terkadang banget ya. Ulang mimpi ketemu Nabi Khidir seknopo ngene biasanya itu. Gus Bahak ini ulama terkenal dari saudara kita Nahdien. Dia mengatakan kalau ada orang bercerita Nabi Khidir dan memberikan amalan, tetapi amalan itu untuk meninggalkan syariat Allah, niku mesti ngapusi. Dan pamane ketemu Nabi Khidir, wis ora perlu suratnya wis cukup. Nah niku jelas ngapusi niku surat Nabi Khidir ngene. Cerita-cerita Nabi Khidir kan cok kathah napa yang melenceng mungkin seperti itu. Nah, Nabi Khidir dan Nabi Musa itu kemudian bertemu dengan salah seorang dua anak yatim. Di dalam kisah itu kemudian rumahnya yang hampir roboh itu kemudian diperbaiki oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa, kemudian ditegakkan. Yang menarik adalah disampaikan di situ, adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Di bawahnya ada kanz itu apa? Harta karun. Maka ada zakat rikas dan seterusnya. Jadi jadi ini sudah harta karun nih. Karun niku kesannya itu penting tempesir mriko. Saking banyaknya harta yang kemudian tetapi kafir kemudian dijungkir balikkan semua hartanya sehingga di dalam bumi, sehingga nek dhewek kita sedaya duduk tanah ngeten nggih nemu barang nyebutnya niku napa harta karun. Padahal ki senes harta karun iki hartane Majapahit gitu ya. Tetapi nyebutnya harta karun. Ya barang temuan lah gitu atau barang simpanan. Disebutkan dalam soal kafi itu apa yang disimpan sesungguhnya di dalam itu. Ulama memberikan tafsir, ada yang pertama kemudian yaitu betul harta karun, harta emas dan seterusnya, yang itu memang disimpankan untuk anaknya, kemudian agar nanti ketika anak yatim itu sudah dewasa bisa dimanfaatkan. Tetapi yang menarik adalah tafsiran yang berikutnya. Ada ulama yang menafsirkan yang tersimpan itu bukan harta emas, permata bukan, tetapi lembaran-lembaran ilmu. Nah ini yang menarik. Yang ini tujuannya adalah kemudian untuk pengajaran, untuk pendidikan anak-anaknya. Maka kemudian para jamaah sedaya ingkang Allah hormati, hal diantara yang menyebabkan kita itu memberikan asuransi terbaik kepada anak cucu kita adalah sesungguhnya adalah kesolehan kita, kesolehan orang-orang tua kita.
Karena ketika orang tua soleh, anak itu sudah diasuransikan, dan itu asuransi terbaik. Mboten enten asuransi yang menjamin agamanya baik, mboten enten nggih. Asuransi nopo sakniki sing enten, malah asuransi ini sing dikorupsi ngeten nggih, nopo niku sing peti triliunan iki. Asuransi terbaik adalah untuk anak dan cucu kita adalah ketika orang tuanya soleh. Karena tak mungkin di dalam surat kisah Nabi Musa ini kalau bukan orang tua yang soleh, kemudian yang akan diwariskan adalah lembaran-lembaran ilmu. Pasti ini orang tuanya soleh. Kemudian Bapak Ibu yang Allah hormati, bahkan orang tua soleh itu bisa menjaga anak dari hal-hal yang maksiat. Makin waktu diwawas wonten kisahipun Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh istrinya Aziz, sinten naminipun? Zulaikha. Walaupun kita kertas wonten ing Al-Qur'an boten enten ingkang nyebutaken Zulaikha. Termasuk istrinya Nabi Adam. Disebutkan apa itu Siti Hawa gitu nih. Siti itu kan temu di. Siti kan Jawa Ada yang mengatakan karena itu singkatan Sayyidati gitu ya. Tetapi tidak disebutkan. Hanya disebutkan adalah istrinya Aziz. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh istrinya Aziz, padahal di rumah itu hanya ada beliau berdua, pintu sudah dikunci gitu ya, dan digoda, sehingga di Al-Quran itu disebutkan Nabi Yusuf Zulaikha itu mulai tertarik Muhammad biha. Ketika Nabi Yusuf itu digoda, istrinya Aziz ini tertarik dan Nabi Yusuf pun tertarik. Kalau bukan melihat tanda burhan, tanda dari Allah, maka hampir saja orang kedua ini melakukan maksiat. Yang menarik kemudian burhan Rabbi ini, tanda-tanda dari Allah ini apa sesungguhnya? Kok sehingga kemudian Nabi Yusuf nggak mau jadi melakukan maksiat? Di tafsir disebutkan Bapak Ibu, ketika Nabi Yusuf hendak mau melakukan maksiat itu, kemudian di hadapan Nabi Yusuf itu muncul sosok wajah bapaknya, Nabi Yakub alaihissalam, dengan ekspresi wajah marah, kemudian dipukul dada Nabi Yusuf dan dadanya sambil mengatakan, Yusuf, engkau adalah orang mulia, engkau adalah anak Yakub, Yakub itu anaknya Ishak, dan Ishak adalah anaknya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak pantas engkau melakukan ini. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam gak jadi melakukan, bahkan lari menuju pintu, tapi itu dikunci. Kesolehan orang tua sampai mengasuransi menjaga seseorang dari hal demikian. Karena Yusuf adalah anak yang orang mulia. Dan ini penting Bapak Ibu. Kalau kadang-kadang kita kan, kalau Yusuf itu tidak diingatkan, sesungguhnya untuk maksiat gampang sekali. Dia orang jauh, di situ sendirian, gitu, nggak kenal siapa-siapa, gitu. Ringan-ringan saja. Tapi kemudian diingatkan sosok bapaknya, sosok kakeknya, sampai sosok buyutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kesolehan orang tua itu sangat-sangat penting Bapak Ibu. Para jamaah sekalian ingkang Allah hormati. Kemudian bahkan penjagaan orang tua inilah yang kemudian, karena kesolehan orang tua ini bukan hanya di dunia, tetapi nanti sampai di akhirat. Disampaikan di dalam surat At-Tur ayat yang ke-21. Surat At-Tur ayat yang ke-21. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, menurut para ulama yang pakar dalam bahasa, sesungguhnya lebih tepatnya bukan kami menghubungkan anak cucu mereka dengan mereka, tetapi kami susulkan anak cucu mereka kepada surga. Di surga, ketika sudah di surga disusulkan. Jadi orang tua itu Masya Allah, saking tidak ridhonya kalau anak cucunya itu tidak bersama, sehingga ketika orang tua itu sudah berada di surga yang maha luar biasa semuanya, maka Allah tak ridho, kemudian kenikmatan surga itu berkurang gara-gara orang tua itu merasa berkurang karena anak cucunya tidak ada.
Karena itulah kemudian orang tua itu disusuli oleh anak cucunya juga ikut ke surga. Masya Allah Bapak Ibu. Maka dari itu begitulah orang tua sayangnya kepada kita, sampai di akhirat pun tak terima kalau kemudian tidak bersama. Ibu bapak, para jamaah sedaya ingkang Allah hormati, kemudian itulah yang juga dirasakan bagaimana penjagaan orang soleh kepada anak yang juga dialami oleh Khalifah Ar-Rasyidah yang kelima. Kalau kita sering menggunakan Khulafaur Rasyidin itu keempat, sinten mawon? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sebagian ulama mengatakan yang kelima itu adalah cicitnya Umar bin Khattab, yaitu adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu adalah Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita sering mendengar kisahnya itu luar biasa. Di masa-masa kejayaan-kejayaan yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, sampai orang yang membukakan pintu kan sekarang. Jadi masjid itu ada semacam satpamnya. Saking satpamnya itu kemudian digaji. Tugas ini kamu apa kata tentang dia? Monggo selamat datang gitu. Karena itu di masjid tentu tidak seperti itu. Dibukakan pintu, ditutup lagi. Itu digaji, kalau dikuruskan sekarang itu per bulan 15 juta. Dan saat ini kan kapas rebutan gitu. Masya Allah ya. Saking makmurnya negeri yang dipimpin Umar bin Abdul Aziz, sering kita mendengar kisah tentang seorang amil zakatnya di Maroko sana, tidak ada yang menerima zakat. Jadi zakat itu saking bingungnya dibagi-bagi hitam putih, yang pun boten turun. Nek teng kriki kita sedaya wong sapa kita kathah sing zakat napa sing nampa sing nampi ngeten rebutan. Niku terjadi adalah sampai yang menerima zakat itu enggak ada. Sampai mengadu kepada khalifah, ya khalifah, ini gimana? Enggak ada yang menerima zakat. Saya kasihkan siapa ini? Ya kasihkan kepada yang sesuai asnaf itu siapa? Ya sudah menerima semua, enggak ada. Kemudian sampai yang amil zakatnya itu mengatakan kepada khalifah, ya khalifah, orang-orang itu sudahnya cukup, tapi sebagian itu ada yang punya hutang, gitu ya. Pripun, boleh dikasih nomboran? Boleh aja lah, orang hutang ya, daripada enggak kepakai dikasih orang hutang. Nah, kira-kira ketriki angsal sedaya mboten kita. Kagungan hutang sedaya. Angsal sedaya wae kita sedaya. Masya Allah, akhirnya demikian. Bahkan ada perkataan yang sangat menarik dari Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, tebarkan gandum itu di bukit-bukit, di hutan-hutan. Karena saya tak mau mendengar nanti di kemudian hari sejarah mencatat di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz burung-burung kelaparan. Masya Allah, sampai burung diperhatikan sedemikian. Apalagi manusia pasti diperhatikan. Para jamaah sekalian yang kami hormati, anak yang menarik adalah dari Umar bin Abdul Aziz itu ketika kemudian hendak menjelang meninggal dunia, dia kan orang kaya raya, khalifah. Bagaimana mungkin tak kaya? Presiden mau ngesugih dari Indonesia ini. Nomornya presiden, Pak Lurah mau ngesugih. Umar bin Abdul Aziz ketika menjelang meninggal dunia, dia panggil semua anak-anaknya. Anaknya itu ada 17 sesungguhnya, tetapi ketika sampai Umar bin Abdul Aziz ini akan meninggal tinggal 11. Dipanggil oleh Umar bin Abdul Aziz, wahai anakku semuanya, kumpullah ke sini semua. Setelah berkumpul, kemudian ditanya tentang keadaannya, bagaimana kesolehan anaknya dan seterusnya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz itu mengatakan, wahai anakku, ketika aku nanti meninggal itu kalian hanya ada dua keadaan. Satu di antara kedua keadaan. Satu, ketika engkau rusak, maka saya pastikan bapakmu bukan orang yang akan membantu kamu dalam melakukan kerusakan. Saya pastikan itu. Tetapi ketika engkau soleh, dan kita tahu Umar bin Abdul Aziz orang yang soleh, sangat soleh. Bahkan Hasan Al-Basri yang hidup sedang zamannya, dia mengatakan ketika para ulama, para khalifah itu dilantik, maka kemudian kami para ulama datang untuk memberikan nasihat. Tetapi ketika Umar bin Abdul Aziz yang dilantik, kami para ulama yang datang untuk mengaji kepadanya.
Ini orang soleh luar biasa. Nah, ketika dia bertanya kepada anaknya, tetapi kalau engkau soleh, sesungguhnya yang akan menjagamu adalah Allah. Wali orang-orang soleh adalah Allah. Di dalam surat apa? Di dalam surat Al-A'raf ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna waliyallaha alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawassatu bihi. Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab, dan dialah yang melindungi orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang mulia, orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh adalah walinya adalah Allah. Maka ketika kemudian orang-orang soleh ini meninggal dunia, yang akan menjaga dirinya dan keluarganya adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya. Karena pelindung dari orang-orang soleh adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar demikian, kemudian anak-anaknya ini semuanya manggut-manggut semuanya. Apakah kau ridho ketika bapakmu meninggal dan kau dalam keadaan soleh? Kemudian orang itu, anak-anaknya semuanya meridho. Kemudian manggut-manggut, kemudian diusir. Kalau begitu sudah keluar, karena sebentar lagi akan datang tamu yang itu bukan manusia. Siapa? Malaikat Israel. Kemudian datang, dan kemudian bapaknya, ayahnya atau Umar meninggal. Dan di kisah itu disebutkan, kemudian ada orang yang sezaman dengannya, yang kemudian meninggalkan jumlah sang hidup sezamannya itu seorang khalifah yang sama itu. Dia mempunyai anak yang sama jumlahnya 11 tapi tidak soleh. Dan ketahuilah bahwa anaknya Umar bin Abdul Aziz itu dapat warisannya itu hanya satu anak laki-lakinya itu hanya mendapatkan setengah dinar. Kalau taruhlah sekarang itu 1 dinar kita tadi 4 juta umpamanya pun hanya mendapatkan 2 juta. Berarti kalau anak perempuannya separuhnya lagi. Anaknya khalifah. Tetapi kemudian ulama mencatat tidaklah kemudian ada seorang khalifah yang sezaman punya anak yang sama jumlahnya 11. Mereka dikasih harta yang melimpah, tetapi orang itu rusak secara agamanya. Kemudian kami melihat anaknya khalifah yang satunya itu yang kaya raya dan rusak akhlaknya, agamanya itu, kemudian mereka banyak yang duduk di pasar mengemis. Sementara di antara banyak anak Umar bin Abdul Aziz kami menyaksikan mereka menjadi orang yang ketika dimintai derma infak sedekah menginfakkan 1000 ekor kuda. Masya Allah, siapa yang menjaga orang-orang soleh? Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang Allah hormati, kemudian sebagai penutup, dan inilah pula yang akan berlaku bisa terbalik atau berbalik. Bukankah sering kita mendengar tentang kisah orang-orang yang kemudian di surga dipakaikan mahkota dari mutiara atau permata yang disebabkan oleh karena anak-anaknya itu adalah menghafal Al-Quran. Tetapi Bapak Ibu, kami itu diceritai oleh salah seorang di Jawa Timur itu ada orang yang kemudian dia hafid Quran, tetapi sering kesurupan. Di antaranya ternyata dia mempunyai salah satu kebiasaan yang kurang baik. Kalau makan itu adalah pakai tangan kiri. Dan kami Bapak Ibu, Masya Allah, beberapa kali kami kemudian ketika di Adipura itu mengadakan stand. Kemudian PKU juga membuat stand. Kemudian di antara stand kami adalah membuka siapa yang bisa hafal, gitu. Hafal beberapa surat tertentu atau beberapa setengah juz dan seterusnya, gitu. Kami beri hadiah Quran dan seterusnya. Dan Masya Allah Bapak Ibu, banyak sekali yang hafal. Dan itu bukan di pondok-pondok kita, gitu. Pondok-pondok sebelah itu yang kemudian hafalnya luar biasa. Tetapi kemudian yang kami kadang-kadang agak heran itu, yang pakaiannya ya seperti itu, gitu. Pakaiannya seperti itu, tapi Masya Allah hafal Quran. Tetapi kadang-kadang inilah yang kemudian disiratkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menyampaikan di zamanku, ini berkaitan seperti yang di awal saya sampaikan. Di zamanku adalah zaman kami yang diberi kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan Al-Quran, tetapi kami sulit menghafal. Tapi suatu saat nanti sama nanti, kata Abdullah bin Mas'ud, ada zaman orang sangat mudah menghafal Al-Quran, tapi
kesulitan untuk mengamalkannya. Dan itu masya Allah Bapak Ibu. Bukan berarti menghafal itu nggak boleh, bahkan wajib. Ini memang tuntutan ilmu itu demikian. Latihan membaca diperbaiki, kemudian dihafalkan, ditadaburi seterusnya. Tetapi tidak hanya berhenti dihafalkan. Bahkan kalau kita sekedar paling kita sering minum tentang Al-Quran, fungsinya bukan hanya untuk dihafal, tidak berhenti. Al-Baqarah sedang ayat Ramadan itu kita sering mendengar nanti sebentar lagi. Sahur Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Bukan ada kata-kata dihafal di situ. Bukan berarti enggak boleh saya kembali bukan berarti enggak boleh. Tetapi Al-Quran bukan hanya berhenti untuk dihafal, tetapi kemudian diamalkan, itu yang penting. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu disampaikan dia menghafalkan surat Al-Baqarah selama 12 tahun. Insyaallah kita Al-Baqarah pun pinten tahun kita buatan enggak macam-macam gitu. Masya Allah. Maka kemudian demikian. Tetapi pada intinya adalah amalkan yang kemudian kita mampu. Kalau memang kemudian alasannya itu masuk akal, yaitu diperbolehkan. Contoh sebagai terakhir, Khalid bin Walid. Siapa yang tak kenal Khalid bin Walid? Sang panglima perangnya Rasulullah. Bahkan hatta Rasulullah pernah kalah perang karena Khalid bin Walid ketika perang Uhud. Khalid bin Walid itu pernah ditegur ketika setelah ketika sholat gitu ya. Sholat itu dia membaca surat Al-Qari'ah ke bawah tapi lumput-lumput, salah-salah. Surat apa gitu, surat tertentu kemudian salah-salah. Setelah sholat itu ditegur diingatkan oleh sahabat yang lain. Wahai Khalid, kamu sahabat senior, masa surat Al-Qari'ah ke bawah salah-salah terus gitu. Dijawab oleh Khalid bin Walid, wahai sahabatku, saya sibuk perang. Khalid pun sangat sibuk perang. Dia kan panglima yang luar biasa, perang terus. Dia mengatakan, aku ini sibuk perang. Al-Quran itu tak pegang oleh saya. Kira-kira kemudian dimaklumi tidak kalau demikian? Dimaklumi, ya, karena memang sibuk perang. Tetapi kalau itu ditanyakan kepada kita, ya, dan jenengan kok lumput-lumput terus macam perang? Dan asing aku sibuk nopo. Sibuk nopo kita? Tanya dalam hati kita. Kalau Khalid bin Walid puas lah jawab, saya itu enggak kepegang oleh saya, karena saya sibuk perang. Kalau kita sibuk dodol, maksudnya sibuk aku nego, enggak mau sekali kita itu. Masya Allah. Demikian para jamaah sekalian yang Allah hormati, sedikit ini yang kemudian dapat kami sampaikan. Kemudian tidak lain inilah menjadi pengingat bagi kami bahwa bagi saya pribadi bahwa boleh kemudian kita meninggal, siap kapan kita meninggal kalau kemudian kita sudah soleh karena orang-orang soleh yang istiqomah dalam keimanannya, tidak ngalor, tidak ngidul, tidak tercampuri urusan yang lain, maka dia akan tetap bahagia, bahkan tidak boleh kemudian takut, tidak boleh bersedih, bahkan kemudian bergembira, karena apa yang akan menemani adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu disampaikan di dalam Al-Fusilat ayat yang ke-31-nya, bahwa kamilah pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, yaitu apa yang kita minta, dan itu menjadi kebahagiaan bagi orang-orang yang istiqomah. Para jamaah sekalian yang kami hormati, nyuwun pangapunten ingkang kathah lepat atau ingkang kirang jumrono saestu nyuwun pangapunten Ustaz Amin dan seterusnya yang lainnya. Lan ngapunten malih kula boten saged derek mahitan mriki. Kula kagungan nopo mushola tengadap beliau, dan itu ada pengajian rutin setiap malam Jumat, setiap habis sholat maghrib. Kalau saat ini maghrib lagi dan mungkin lagi nanti setelah sholat itu bisa setelah 6:30, mudah-mudahan nanti 1 jam nyampe itu di dalam menyuruh pangapunten boten saged derek salat sengipun, namung saged derek mriki saestu nyuwun pangapunten ingkang kathah, saestu kathah kalau pantang bareng iki kawula direvisi gitu satu kata keliruan saya, direvisi kata-kata di emoji dan seterusnya. Ngeten ing awak kula teraken asmane derek. Oh masya Allah. Oh makin nek panggil kula diundang sinten? Yang bener ngeten iki. Allah asmanipun Fitrian.
ganjil. Tapi ngapunten Ibu, kula tiyang genep mboten ganjil kula. Wah, cah ora gendep niku ngene kan yang makan malah repot. Witir. Tapi Gusti Allah niku seneng ingkang ganjil nggih. Insyaallah kita sedaya tresnani kaliyan Gusti Allah mugi-mugi. Ngeten kawula witriyanto kerja nyambut damel wonten PKU Muhammadiyah asli kula desa bener desa Kepil mriku. Arep Purworejo mriku. Pak Sugeng hafal. Wong turunipun kula mboten crita. Ibu ini kuriyen tok pasar, lampah saking Jogja mripun. Dugi pasar kempul nggih turune. Masyaallah dadi ujo niku lampah nggih. Ngeten nggih, cekap Bapak Ibu yang pangapunten ingkang kathah bilih mangke kepanggih kula diundang, kula disapa, kula tak salim sungkem panjenengan sedaya insyaallah. Ngeten ingkang badhe maturaken kata kalapan yang pangapunten kawula akhiri bila taufik wal hidayah. Pripun? Nggih, mangke dengan tangan kali satu at pun sing ngabari kula. Oh, siap. Nggih, nomoripun sampun siap diserat? Iya. 0889 8015 2890. Kula wangsuli 0889 8015 2890. Umpami kok rapi kesupe mangke kalian satuan enten nomoripun. Ngeten sekali ngapunten sangat kawula akhiri bila taufik wal hidayah nasrul minallah wa fadlun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.